Pagi semua. Iya. Salam sehat. Salam Kata-kata hari sehat. ini, Kak. Baik. Sehat. Nah, Semangat. sehat. Lansia, Abas, Gas. Kata-kata hari ini, Pak. Selamat pagi. Tiada hari tanpa olahraga. Nah, iya. Tetap olahraga sehat. Iya. Ayo, Ibu Pendeta, kata-kata hari ini, Ibu Hadiah Pendeta. gembira adalah obat. Nah, Puji Tuhan. ya, saya sedikit hari ini memberikan edukasi, ya, lanjutan mengenai autis putra saya, Dedek Setiawan. Jadi, saya ingin bercerita pengalaman hidup, karena kita tahu autis tidak ada terapi pijit, terapi obat dari kedokteran, tidak ada. Ini adalah merubah mindset pemikiran, pola pikir, dan dengan masalah pola makan. Ya. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah menceritakan saya menceritakan mengenai dari awal putra saya. Nah, sekarang saya menceritakan dia dibawa oleh ibunya ke Yogyakarta. Pada saat dibawa, saya katakan sudah menemukan tempat terapi yang benar, yang sesuai harapan kami. Nah, saya katakan, kalau kamu bawa putra kami, kamu bawa semua anak yang ada 2, kakak daripada putra kami ini. Nah, pada waktu itu saya sepakat karena saya berpikir dengan 1 piring nasi juga begitu berat per saat itu. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan tidak tinggal diam, sehingga saya merelakan putra dan putri kami dengan istri kami untuk ke Jogja. Waktu itu kami tidak punya rumah. Kami nginap tempat kakak kami dengan keterbatasan yang ada. Pada saat kami temukan suatu yayasan Pajar Nugraha, kami tentunya di yayasan ini kan tidak selamanya di yayasan ini, karena ada batas-batas tertentu. Jadi kami juga harus berpikir ke depan. Jadi pada saat di yayasan, kami sekolahkan dia ketika tidak jauh dari situ. Pada saat itu, dia Tika sudah mencapai sekitar 6 atau 7 tahun. Yang seyogianya kan Tika itu kan 5 tahunan. 4 tahun sudah bisa masuk. Tapi sudah melewati. Nah, setelah dari Tika, kami mencoba ada satu sekolah. Banyak sekolah yang kami coba. Sekolah autis. Tapi tampaknya di situ kumpul dengan orang-orang sama-sama autis. Sekolah yang ada. Berdasarkan hasil daripada Bahyo Gogel, ya, istri saya memantau untuk mencari apa yang sebenarnya yang seharusnya bisa untuk anak kami. Kami akhirnya menemukan satu yayasan sekolah SD Tumbuh. Nah, SD Tumbuh ini didirikan oleh Seto Mulyadi. Dia penggagas anak-anak ya untuk Indonesia, kerjasama dengan anaknya Sultan Hamengkubuwono. Nah, anak kerjasama, ya. Nah, ini Pak Profesor. Nah, kerjasama di situ tentunya tidak gampang untuk masuk di situ. Kami tanya, satu kelas itu hanya ada 10 orang. Mereka harus memberikan 2 orang autis. 2 orang autis. Tapi itu butuh tes. Biasanya kita kalau tes itu kita tahu harus tesnya apa dan gimana cara. Tapi tidak tahu, buta. Kan dengan keyakinan dan kepercayaan, waktu itu kami dipantau oleh ketua yayasan. Karena Dede ini yang bisa mampu untuk tes untuk di situ. Di SD Tumbuh. Nah,
Setelah itu, tesnya bermacam-macam ragam. Pertama kali dia bisa nggak duduk untuk bertahan sampai 5 menit lebih. Dia bisa gimana dia jalan, gimana dia kencing. Tapi mereka tidak melihat tes secara dan keduanya lagi setelah itu banyak tes-tes yang dilakukan, keseimbangannya, kemampuannya beradaptasi dengan teman-teman yang ada. Sekian banyak yang ada, hanya Dedek yang bisa, yang mampu bisa, karena belajar jauh sebelum belajar, tidak serta-merta masuk. Di situ diminta yang saya katakan luar biasa. Diminta, satu, kamu harus membayar guru khusus untuk mendampingi dia, masuk didampingi dia untuk menulis, untuk apa sesuai dengan pelajaran yang ada. Kalau dia sendiri kan pasti tidak mampu, mungkin dia cuek. Satu. Keduanya lagi, dia panggillah sekolah ini semua orang tua dengan anak-anak. Harus prioritaskan kepada anak yang autis. Artinya kalau misalnya sepak bola, ya, jadi mereka harus kasih kepada dia, gitu loh. Nah, jangan-jangan ada autis yang bisa mendorong anaknya jatuh, orang tua komplain. Nah, ini tidak bisa. Makanya itu harus paham dulu. Jadi pada waktu itu di SD itu bermacam-macam polanya yang dipanggil. Saya kagum dengan pola yang ada. Kan biasanya orang tua pasti komplain kan, kenapa anak autis? Karena itu sekolah eksklusif, khusus. Berselang waktu, tentunya dari kelas 1, 2, dan 3, 4, saya mencari. Jadi satu hal, untuk kita sebagai orang tua, tidak bisa mengarahkan anak sesuai dengan kemampuan kita. Karena saya hobi catur, saya minta orang-orang catur untuk mengarahkan dia ke catur. Itu nggak bisa. Sampai orang catur yang bisa untuk ke situ. Itu tidak bisa. Memang harus dia sendiri. Nah itu. Nah, setelah berjalan, dengan waktu dia lampaui dalam sekolah di SD, nah ada tantangan lagi di SMP. Nah, tantangannya di SMP itu saya sudah tanya gimana anak kami ini. Bilang gurunya itu prioritas. Karena SD, SMP sama yayasannya. SMP tumbuh. Sama katanya. Kebetulan juga kepala sekolah yang memberikan kepada kami itu informasi yang kami konsultasikan waktu dia masih kelas 6, itu sekolah ke Belanda mengambil S3. Khusus untuk menangani khusus autis. Jadi dia tidak ada pada saat SMP. Dedek gagal lah di SMP. Saya tanya, kenapa gagal waktu itu? Dia hanya masalah kencing, gitu loh. Jadi dia cerbuk dipantau masalah kencing. Jadi mungkin lah namanya anak-anak kecil masih kan, mungkin tidak sebersih yang setelah yang diharapkan. Di situ hanya gagal. Saya ngotot bermacam cara, saya ngotot, tetap ditolak. Akhirnya istri saya waktu itu nggak bisa datang. Nah saya panggil istri, saya bilang istri, nanti saya datang ke sana. Istri saya datang. Jadi intinya, istri mungkin memahami pola orang Jawa. Orang Jawa itu tidak bisa kita dengan keras. Dia halus, tapi dia tetap dengan posisi dia. Dia minta, kita harus lebih kalem, mengatakan ini kami sudah korban, kami sudah ada punya rumah, ini gimana nanti, kalau memang ada harus kami lakukan, kami tetap lakukan dan segala macam. Puji syukur
dia bisa masuk SMP tumbuh. Nah, iya, mantap. Iya. Demikian dulu konten hari ini mengenai Dede Setiawan. Ya, Selanjutnya sesi kelima. ya, ini seksi keempat. Nah, selanjutnya sesi kelima. Terima kasih. Mantap deh.